Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang pada malam hari ini kita bisa kembali berjumpa kembali di dalam PA melalui IG Live pada malam hari ini. Kita akan menunggu beberapa menit untuk saudara-saudari kita yang akan bergabung. Kita akan menunggu 1-2 menit ke depan. Setelah itu saya akan mulai PA pada malam hari ini dengan membukanya di dalam doa. Selamat malam Ibu Sulastri. Semoga kabarnya baik ya dan sehat senantiasa. Selamat malam Ibu Lisa. Oke, kita akan mulai PA kita pada malam hari ini. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur jikalau pada malam hari ini kami boleh kembali lagi berkumpul bersama-sama untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Kami menyerahkan waktu kami ke depan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang memimpin dan menyertai setiap kami. Memberikan hikmat kepada kami, supaya kami boleh mengerti apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami mengerti dari firman-Mu pada malam hari ini. Tuhan sertai PA pada malam hari ini, berkati teman-teman yang saat ini masih akan bergabung di dalam IG Live pada malam hari ini. Memberkati jaringan setiap kami, sehingga segala sesuatu boleh berjalan dengan baik dan lancar. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, hari ini kita akan bersama-sama membaca dari kitab Wahyu pasal yang ketiga. Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-22. Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-22. Bapak Ibu bisa memperhatikan, saya akan membacakan bagi kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang.
Maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang, dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Selamat dan berbahagia bagi setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mungkin pernah mendengar sebuah istilah yang dikenal dengan zona nyaman. Kita mungkin pernah mendengar istilah itu. Bahkan mungkin ada orang yang pernah mengatakan bahwa kita sebagai orang itu harus berani keluar dari zona nyaman kita. Apa sih Bapak Ibu yang dimaksud dengan zona nyaman itu? Zona nyaman itu adalah sebuah zona di mana kita itu merasa sudah puas dengan apa yang kita capai, kita sudah puas dengan apa yang kita raih pada hari ini. Jadi zona nyaman itu adalah sebuah kondisi yang membuat kita tidak mau keluar. Karena apa? Kita sudah puas, kita sudah merasa cukup dengan pencapaian atau raihan kita. Nah, apakah salah kalau kita itu hidup di dalam kecukupan atau kepuasan? Tentu saja hidup dengan rasa cukup dan rasa puas itu tidak salah. Justru itulah yang dikehendaki oleh firman Tuhan. Tetapi yang dimaksud di dalam zona nyaman, ketika kita diminta untuk keluar dari zona nyaman, itu berarti bahwa kita diminta untuk keluar, ya, karena kita merasa orang melihat bahwa ada potensi di dalam kehidupan kita, ada potensi di dalam diri kita, akan tetapi kita sudah merasa, wah sudahlah cukup untuk ini ya, cukup ini aja lah, gak usah ngapain kejar-kejar lagi, sudah itu bukan bagianku, biarkan bagian orang lain saja, begitu ya. Nah, sesuatu yang orang lihat di dalam diri kita, seharusnya kita itu bisa berkembang, seharusnya kita itu bisa maju, tetapi karena kita berada di dalam zona nyaman, maka kita tidak mau mengembangkannya. Dengan alasan kita sudah puas, kita sudah cukup, bahwa segala sesuatunya itu sudah baik apa adanya. Nah, tentu saja orang yang berada di dalam zona nyaman ini membuat seseorang tidak dapat melakukan inovasi, dan kreativitas di dalam diri seseorang tersebut menjadi tidak bisa berkembang. Kenapa? Ya karena dia tidak mau keluar untuk melakukan inovasi, untuk menemukan inovasi, untuk menemukan atau menghasilkan sesuatu yang baru. Diperlukan apa? Diperlukan sebuah usaha, diperlukan sebuah perjuangan, dan itu tentu saja tidak mudah. Ya. Oleh karena itu, ketika kita mengaku sebagai anak-anak Tuhan, maka kita harus belajar untuk melihat bukan cuma puas dengan apa yang telah kita kembangkan, tetapi kalau memang Tuhan memanggil kita untuk keluar dari zona nyaman kita, kita harus mewujudkan itu.
dengan anugerah dan pertolongan Tuhan, kita harus keluar dari zona nyaman kita untuk mengembangkan diri kita supaya diri kita bisa maksimal di hadapan Tuhan. Karena kita tahu bahwa kita diciptakan dengan sebuah tujuan. Kita diciptakan dengan sebuah rencana dan maksud ilahi dalam kehidupan kita. Jadi kita ini bukan produk gagal, kita ini bukan produk kebetulan. Dan hari ini kita belajar ya untuk menjadi orang yang berani keluar dari zona nyaman kita. Karena apa? Orang yang sudah ada di dalam zona nyaman itu ditentang. Ya. Orang yang berada di dalam zona nyaman itu hidupnya harus diubahkan. Karena apa? Karena dia tidak maksimal bagi pekerjaan Tuhan. Lalu kalau kita lihat, hal inilah yang kita dapatkan kepada jemaat di Laodikia. Kalau kita melihat Laodikia itu kota apa sih? Letaknya di mana? Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Laodikia itu adalah sebuah kota yang letaknya kurang lebih di sebelah barat kota Kolose, yang berjarak dengan Kolose itu sekitar kurang lebih 16 km. Terus Laodikia ini juga terletak di sebelah selatan kota Hierapolis dengan jarak kurang lebih 9,5 km. Kota Laodikia ini adalah sebuah kota yang sangat subur, sebuah kota yang sangat indah. Dan ya di daerah kota Laodikia ini yang sejajaran dengan Hierapolis itu ada dua mata air. Mata air yang panas dan mata air yang dingin. Nah, pertemuan kedua sumber mata air ini menghasilkan air yang suam-suam tadi. Ya, tidak panas dan tidak dingin, gitu ya. Suam-suam itu adalah tidak panas dan tidak dingin. Ya, pertemuan kedua mata air ini membuat ya air yang ada di sana itu mengandung banyak mineral. Nah, karena air yang ada di sana itu banyak mineral, maka mineral yang ada itu digunakan untuk menjadi apa? Menjadi bahan baku dari obat mata. Dan di daerah Laodikia itu ada rumah sakit. Dan rumah sakit itu banyak dikunjungi oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan tentu saja itu memberikan pemasukan devisa yang besar bagi Laodikia. Nah, kota yang didirikan oleh Antiochus kedua ini ya adalah kota yang juga menghasilkan wol hitam yang tinggi kualitasnya dan harganya juga mahal. Kota yang didirikan oleh Antiochus II dengan tujuan untuk menyatakan hormat dan cinta kepada permaisurinya Laodike itu adalah sebuah kota yang letaknya sangat strategis. Oleh karena itu tidak heran jikalau kota ini menjadi sebuah pusat perdagangan yang makmur. Selain itu, kota ini menjadi basis militer dari Kekaisaran Romawi. Dan tentu saja kota ini karena basis militer dari Kekaisaran Romawi, maka kota ini adalah kota yang relatif aman. Wah, kalau kita melihat kota Laodikia ini adalah kota yang sangat luar biasa. Enak untuk ditinggali, ya orang bekerja di sana itu sangat enak dan akhirnya apa? Akhirnya membuat orang-orang yang ada di Laodikia itu terbuai di dalam kenyamanan. Bapak Ibu, seperti yang saya sudah katakan tadi, ya, Laodikia itu adalah sebuah kota yang subur. Jadi tanahnya itu adalah tanah yang subur. Bahkan di bidang perbankan dan perekonomian, Laodikia itu menjadi kota yang penting di dalam dunia perbankan
dan di dalam dunia usaha trading. Nah, kalau saya berkata bahwa kota Laodikia ini adalah kota yang subur, maka saya membayangkan kota Laodikia ini seperti Indonesia, negara kita. Sebuah negara yang penuh dengan hasil buminya, yang melimpah hasil buminya. Ya, Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam negara kita, kalau kita membuang ya misalnya biji pepaya, maka tidak lama kemudian kita melihat ada pohon pepaya yang tumbuh. Ya, kita melihat ada pohon pepaya yang tumbuh di sana dengan cepatnya. Tidak usah kita pelihara secara khusus, tetapi di tanah-tanah yang liar, di tempat-tempat yang liar, pohon pepaya itu bisa tumbuh dengan subur. Saya masih ingat di depan pastori saya yang lama itu, saya terheran-heran juga. Kenapa saya terheran-heran? Karena di depan pastori yang lama itu muncul pohon mangga. Padahal saya tidak pernah dengan sengaja menanam biji mangga di sana. Barangkali ada biji mangga yang terlempar keluar dari tempat sampah dan masuk ke dalam tanah sehingga keluarlah pohon mangga itu. Kota Laodikia ini adalah kota yang subur. Sama seperti negara kita. Dan kota yang subur, kota yang memiliki banyak kelebihan itu membuat orang-orang yang tinggal di sana terbuai dengan kenyamanan. Ya, ada begitu banyak potensi dari kota ini, tetapi potensi-potensi itu tidak bisa maksimal karena mereka merasa nyaman, mereka terlena dengan kenyamanan yang ada. Bahkan mereka mungkin punya sebuah prinsip, ya nikmati sajalah yang ada ini. Toh kita cuma hidup sekali. Hidup sekali aja dibuat susah. Ya kita nikmati selama masih ada kesempatan, kita nikmati itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kondisi yang seperti ini mereka ditegur oleh Tuhan Yesus sendiri. Ya, dikatakan firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Ini menunjuk kepada siapa? Menunjuk kepada pribadi Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan apa? Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Bahkan dikatakan engkau suam-suam kuku. Apa akibatnya kalau kita tidak dingin dan tidak panas? Kita suam-suam kuku. Nah, dikatakan di dalam ayat yang ke-16, kita akan dimuntahkan oleh Tuhan dari hadapan Tuhan. Ya. Mereka mungkin melihat diri mereka apa? Kalau kita melihat diri mereka kaya, mereka memakai pakaian yang bagus, memakai pakaian yang indah yang terbuat dari wul hitam yang sangat mahal harganya. Tetapi di hadapan Tuhan dikatakan bahwa mereka itu apa? Melarat. Mereka itu malang. Mereka itu miskin. Bukan hanya itu, mereka itu buta dan mereka itu telanjang. Wah, ini adalah sebuah teguran yang keras, bukan? Mereka tidak buta, tetapi mereka dikatakan itu buta. Mereka telanjang? Tidak, tetapi mereka dikatakan telanjang. Mereka mempunyai segala sesuatu, tetapi dikatakan mereka melarat. Mereka miskin. Lalu, bagaimana supaya kita bisa melihat diri kita dengan benar? Bagaimana supaya kita bisa kembali, supaya kita bisa kembali di hadapan Tuhan dan kita memiliki hidup yang berkenan di hadapan Tuhan? Yang pertama, kita diminta untuk apa? Aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Apa yang dimaksud kita diminta untuk membeli emas yang telah dimurnikan di dalam api? Ada teolog yang mengatakan bahwa emas yang telah dimurnikan ini menunjuk kepada apa? Kepada metafora. Ini bukan bahasa yang sesungguhnya. Jadi yang dimaksudkan adalah kamu harus ingat, kamu harus melihat bahwa kamu adalah, kita ini hidup di dalam proses pengudusan. Dan di dalam pengudusan kita itu perlu untuk dimurnikan dan dikuduskan. Jadi kalau kita melihat di dalam beberapa bagian Alkitab, emas yang telah dimurnikan oleh api itu menunjuk kepada apa? Metafora tentang penderitaan. Bahwa kalau kita itu mengaku sebagai orang yang dikasihi oleh Tuhan, maka kita tidak mungkin dilepaskan dari yang namanya apa? Penghajaran. Kalau kita salah, kita pasti ditegur. Ya. Bapak Ibu, kalau memang kita itu mengasihi seseorang, kita tahu orang itu berada di dalam jalan yang tidak benar. Kita tahu orang itu hidupnya tidak saleh misalnya. Kita tahu bahwa orang itu hidupnya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka sebagai orang yang mengasihi dia, kita tidak perlu diberitahu. Kita akan mengingatkan dia. Kita akan menegur dia. Kita akan, kalau perlu kita hajar dia. Supaya apa? Supaya dia bisa kembali ke jalan Tuhan. Supaya dia bisa memiliki hidup yang benar di hadapan Tuhan. Orang dunia ini mengumpulkan emas di dunia ini. Tetapi Tuhan mengatakan, bukan itu yang aku maksudkan. Engkau mengumpulkan banyak emas, tetapi engkau tetap miskin. Ya. Mari kita melihat bahwa kita itu dipanggil untuk hidup di dalam dunia ini, untuk menjalankan misi Allah. Bahkan kita diminta oleh Tuhan untuk senantiasa bertumbuh dan berbuah. Di dalam proses pertumbuhan dan berbuah lebat itu, maka kita perlu dimurnikan. Baik motivasi kita, baik pikiran kita, bahkan tingkah laku kita. Kita perlu dimurnikan oleh Tuhan. Ya, zona nyaman membuat kita tidak bisa melihat sesuatu dengan baik dan benar. Kita merasa mungkin puas, okelah, mungkin ini rencana Tuhan. Tetapi ketika kita tidak bergumul benar-benar di dalam doa dan iman kepada Tuhan, maka hati-hati, kita bisa terbuai di dalam zona nyaman kita dan kita tidak mau keluar dari zona nyaman kita. Zona nyaman itu tidak memberikan kehidupan, tetapi zona nyaman itu membuat kita mati. Bapak Ibu, ya, pernah melihat anak ayam yang baru menetas? Ya. Coba kalau seandainya anak ayam itu sudah merasa puas tinggal di dalam cangkang telur yang begitu nyaman. Dia tidak perlu keluar dari cangkangnya karena di dalam telur itu dia sudah merasakan kenikmatan. Apa dampaknya bagi kehidupannya? Apakah anak ayam ini bisa hidup? Jawabannya adalah tidak. Ada waktu tertentu di mana anak ayam itu perlu dirami. Dan ketika telur itu sudah matang, maka anak ayam itu harus keluar dari cangkang telur itu. Ya, maka kita jangan terbuai dengan kenyamanan dunia. Ingat, tugas kita di dunia ini adalah menggenapkan misi Allah. Bukan mengumpulkan harta untuk kenyamanan diri kita, bukan. Oleh karena itu, mari kita belajar untuk bersama-sama melihat bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi, termasuk di dalamnya itu adalah kondisi-kondisi yang sulit, ya, penderitaan-penderitaan yang muncul, itu tujuannya adalah untuk memurnikan diri kita. Jadi, mari kita coba murnikan diri kita. Mari kita lihat diri kita. Apakah kita sudah memiliki pikiran, tindakan, dan hati yang murni di hadapan Tuhan. Yang kedua, kita diminta untuk apa? Membeli pakaian
putih. Nah, kalau diminta untuk membeli pakaian putih, ya, berarti mereka itu sedang tidak memakai pakaian yang berwarna putih. Seperti yang saya sudah katakan tadi, jemaat di Laodikia ini memiliki mata pencarian dengan cara menghasilkan wool. Tetapi wool yang mereka hasilkan itu adalah wool yang berwarna hitam. Wool ini adalah wool yang sangat mahal. Mereka menggunakan bahan yang sangat mewah dan mahal. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa mereka telanjang. Mereka diminta untuk memakai pakaian putih. Apa maksudnya ini? Apa artinya semuanya ini? Nah, pakaian putih itu berbicara mengenai bahwa sesuatu yang kita gunakan itu haruslah sesuatu yang putih, haruslah sesuatu yang bersih. Nah, di dalam bagian ini, apa implikasinya bagi kita? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menjalani kehidupan kita, mari coba kita lihat diri kita. Apakah memang benar kita membiarkan diri kita dipimpin oleh roh? Apakah memang benar kita memiliki buah roh di dalam kehidupan kita? Atau malah justru sebaliknya, kita menghasilkan keinginan-keinginan daging. Kemabukan, pesta pora, percabulan, perselisihan, iri hati. Kita diminta untuk melihat relasi kita dengan Tuhan. Apakah memang kita memiliki relasi yang intim dengan Tuhan? Apakah kita memiliki relasi yang benar-benar dibangun dengan benar di hadapan Tuhan? Kita memiliki kehidupan doa yang baik. Kita membiarkan diri kita untuk dikuasai oleh firman melalui pembacaan firman Tuhan setiap hari. Atau jangan-jangan ketika kita tidak bisa tidur, kita baru membaca firman itu. Bahkan kita juga diminta untuk memikirkan kembali relasi kita dengan sesama. Apakah segala sesuatu yang kita lakukan itu dapat dipakai atau membangun orang lain? Bukan hanya membangun diri kita. Apakah yang kita lakukan, apakah yang kita perbuat, apakah diri kita itu dapat dipakai untuk menjadi sarana pertumbuhan bagi saudara-saudara seiman kita? Atau jangan-jangan justru orang lain itu, maaf, di dalam bahasa Jawa itu belenek ya dengan kehadiran kita. Atau kalau ketemu dengan kita dia sudah melengos dari jauh. Melengos itu apa ya? Memalingkan mukanya, memalingkan wajahnya, karena dia tahu bahwa ya hidup kita itu tidak semenarik seperti yang dia lihat. Oleh karena itu, mari kita coba koreksi diri kita. Jangan sampai kita pakai pakaian tetapi Tuhan mendapati kita telanjang. Dan yang ketiga, ya, kita diminta untuk apa, Bapak Ibu? Kita diminta untuk melumasi, ya. Melumasi apa? Melumasi mata dengan minyak. Nah, ini kan sesuatu ironi Bapak Ibu ya. Kenapa? Seperti yang tadi saya sudah katakan bahwa pertemuan kedua mata air, yaitu mata air panas dan mata air dingin itu menyebabkan ya air-air yang ada di sana itu mengandung banyak mineral, dan di sana itu ada pabrik obat mata. Lah, lucu ya. Ada kota yang menghasilkan obat mata, tetapi Tuhan tidak meminta mereka untuk mengolesi mata mereka dengan obat mata yang mereka hasilkan. Tetapi mereka diminta untuk mengolesi mata mereka dengan minyak. Ya, artinya apa? Bukalah mata kita. Bukan hanya mata jasmani, tetapi mata rohani kita. Untuk melihat dan menilai segala sesuatunya dengan standar firman Tuhan. Kita melihat dan menilai segala sesuatunya dengan kebenaran firman Tuhan. Bukan kebenaran versi kita. Bukan kebenaran yang kita ciptakan.
Jangan sampai kita dikatakan buta, tidak bisa melihat diri kita, bahwa diri kita sedang terkungkung di dalam kenyamanan kita, dan membuat kita tidak bisa berkembang dan tidak mau keluar dari zona nyaman itu. Oleh karena itu, dengan keras Tuhan menegur mereka. Ya, mintalah kepadaku minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Kalau kita melihat kota-kota, jemaat-jemaat yang ada di dalam kitab Wahyu, ya, awal-awal ini, maka kita akan melihat bahwa hanya di kota Laodikia inilah teguran keras itu diberikan oleh Tuhan kepada jemaat. Ya, kalau di kota-kota lain mereka itu dipuji oleh Tuhan, tetapi di kota Laodikia ini tidak ada pujian yang disampaikan oleh Tuhan kepada mereka, tetapi Tuhan menegur dengan keras jemaat yang ada di Laodikia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, coba saat ini kita lihat kondisi kita. Apakah memang benar kita ini adalah orang yang terus mau bertumbuh, yang terus mau belajar, yang terus mau berkembang? Di dalam pengenalan kita akan Tuhan, di dalam kita mengikut Tuhan, Tuhan menghendaki bahwa hidup kita bertumbuh. Atau saat ini kita sama seperti jemaat di Laodikia, kita puas dengan apa yang telah kita capai, kita puas dengan apa yang kita raih, kita puas dengan kondisi kita puas dengan keadaan kita, sehingga membuat kita tidak mau keluar dari zona nyaman itu, sehingga membuat kita itu tidak berkembang, bahkan tidak lagi maksimal bagi pekerjaan Tuhan. Kalau Bapak Ibu merasa saat ini saya sedang berada di dalam zona nyaman saya, mari kita minta Tuhan untuk memberikan hidup yang dimurnikan, pakaian putih dan minyak untuk melumasi mata kita, supaya kita dapat melihat segala sesuatunya dengan benar sesuai dengan perspektif Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau kita masih dipercayakan oleh hidup, dipercayakan oleh Tuhan untuk hidup di dalam dunia ini, pasti ada maksud dan tujuan Tuhan. Kita tidak dibiarkan hidup untuk tidak melakukan tujuan Tuhan. Kita hidup cuma untuk bersenang-senang, tidak. Tetapi marilah kita gunakan hidup kita dengan maksimal untuk menggenapkan rencana Tuhan bagi kemuliaan Tuhan sendiri. Jikalau kita masih berada di dalam zona nyaman, mari saat ini engkau datang kepada Tuhan. Engkau mengoreksi diri di hadapan Tuhan. Mohon ampun kepada Tuhan. Dan coba berdoa. Minta pimpinan Tuhan. Cari tahu apa kehendak Tuhan dalam hidupmu. Supaya melalui hidupmu, pekerjaan Tuhan bisa semakin disebar luaskan. Amin Bapak Ibu. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kiranya Tuhan menolong kita menjadi orang yang tidak dingin, tidak menjadi orang yang tidak dingin dan tidak panas, tidak menjadi orang yang suam-suam kuku, tidak menjadi orang yang terus berada di dalam zona nyaman sehingga kita tidak bisa berkembang untuk mengenapkan rencana Tuhan yang Tuhan telah tetapkan di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati setiap kita. Amin. Saya memberikan waktu 1-2 menit bagi Bapak Ibu yang saat ini mungkin memiliki pertanyaan. Silakan bertanya dan saya akan usahakan untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Ya, selamat malam untuk Ibu Samijan. Selamat malam ada Hendra Lee yang bergabung di malam ini. Ada juga Bapak Victor dari Bogor. Selamat malam Bapak Victor yang sudah bergabung. Ada juga Frankie yang bergabung pada malam hari ini. Ya, saya akan menunggu
1-2 menit bagi Bapak Ibu yang mau bertanya. Saya persilahkan. Bapak Ibu yang ingin bertanya, di IG Bapak Ibu ada icon dengan tanda tanya. Nah, Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaannya di icon tersebut. Nanti icon tersebut akan muncul di layar saya dan saya akan membacakan pertanyaan itu kepada Bapak Ibu sekalian. Saya berharap semua yang hadir pada malam hari ini berada di dalam kondisi yang sehat, kondisi yang baik di tengah-tengah pandemi ini. Mari Bapak Ibu, ya, kita berdoa terlebih dahulu. Jikalau selesai berdoa ada pertanyaan, maka saya akan membacakan dan menjawab pertanyaan itu. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih jikalau malam ini kami boleh diingatkan oleh firman Tuhan kepada jemaat di Laodikia. Tuhan, ampuni kami jikalau terkadang di dalam kehidupan kami puas dengan apa yang kami raih dan apa yang kami capai, sehingga membuat kami tidak bisa berkembang untuk mengenapkan rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Ampuni kami jikalau kami didapati oleh Tuhan orang yang seperti itu, sama seperti halnya jemaat di Laodikia. Tuhan tolong perbarui kami, Tuhan tolong ubah hidup kami, supaya melalui hidup kami, orang lain juga boleh melihat Tuhan dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Dengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, tidak ada pertanyaan. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung di PA lewat platform IG Live pada malam hari ini. Minggu depan adalah Hari Raya Idul Fitri. Maka selama 1 minggu itu segala aktivitas gereja diliburkan terlebih dahulu. Kita akan berjumpa dengan PA di dalam PA di IG Live ini di dalam 2 minggu yang akan datang. Selamat malam, sampai ketemu 2 minggu lagi. Tuhan Yesus memberkati.